Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jiran Aulia dengan NIM 904041251142. Saya di sini akan membuat video pembelajaran tentang materi teori produksi untuk meningkatkan manfaat barang dengan mengkombinasikan faktor-faktor produksi untuk memenuhi kebutuhan. Produksi merupakan aktivitas ekonomi yang menyediakan barang atau jasa sampai ke konsumen, serta produksi merupakan proses perubahan input menjadi 4. Produksi disebut dengan produsen. Beberapa macam produsen yaitu yang pertama, pemilik bisnis. Pemilik bisnis seseorang yang memiliki usaha dan hanya berusaha mencari keuntungan. Yang kedua itu manajer, seseorang yang mengatur, mengkoordinasikan, menggunakan dan mengoptimalkan sumber daya yang tersedia di perusahaan untuk usaha. Yang ketiga itu pengusaha, seseorang yang memiliki kombinasi antara manajer sekaligus pemilik bisnis. Pengusaha berusaha mendirikan perusahaan yang menguntungkan, mencari dan mengelola sumber daya untuk memulai suatu bisnis. Macam-macam perusahaan, yang pertama itu the individual proprietorship atau usaha perorangan. Perusahaan di mana pemiliknya adalah seorang yang bertanggung jawab atas segala kerugian atau laba yang diperolehnya. Ciri-ciri perusahaan perseorangan yaitu dikelola oleh perseorangan, banyak yang tidak berbadan hukum. 3, jumlahnya sangat banyak tetapi sumbangan produksi secara nasional kecil. Pemiliknya mempunyai keterbatasan yang tidak terbatas satu usahanya. 5, modal kecil dan sulit akses pinjaman. Yang kedua itu the partnership atau persekutuan atau kongsi. Perusahaan yang dijalankan oleh persekutuan atau kerjasama, di mana yang satu bertanggung jawab sepenuhnya atas segala utang piutang perusahaan, sedang satu lagi hanya sebagai persero diam komandir atau tidak ikut aktif. Yang ketiga itu persekutuan firma, suatu perusahaan di mana perusahaan tersebut didirikan oleh beberapa orang yang bekerja sama dan setiap orang yang bertanggung jawab atas segala hutang piutang perusahaan. Ciri-ciri firma yaitu dimiliki oleh beberapa orang, setiap anggota bertanggung jawab atas firma tersebut. 2, modal dikumpulkan dari anggota firma. 4, akses pinjaman relatif lebih mudah. 5, pengambilan keputusan lebih lamban dibandingkan dengan perusahaan perorangan. 4 itu perseroan terbatas, yaitu suatu perusahaan yang dimana pemiliknya terdiri dari pemegang saham yang masing-masing bertanggung jawab sesuai dengan besarnya saham yang dimilikinya. Ciri-ciri perseroan terbatas yaitu produksi dan penjualannya mendominasi perekonomian secara nasional. 2, relatif sangat mudah memperoleh pinjaman. 3, modal bisa berasal dari penjualan atau surat berharga seperti saham. 4, antara pemilik dan pengelola merupakan dua pihak yang terpisah. Nah, selanjutnya itu cooperation atau koperasi. Ciri-ciri koperasi itu tujuan utamanya tidak untuk memperoleh keuntungan, tetapi meningkatkan kesejahteraan anggota. 2, modal berasal dari anggota. 3, kekuasaan tertinggi ada pada rapat anggota. 4, usahanya meliputi 3 jenis produksi. 5, konsumsi dan perkreditan. Selanjutnya itu fungsi produksi. Fungsi produksi adalah suatu fungsi atau persamaan yang menunjukkan hubungan fisik atau teknis antara jumlah atau faktor-faktor produksi yang dipergunakan dengan jumlah produk yang dihasilkan suatu waktu, tanpa memperhatikan harga-harga, baik harga faktor produksi maupun harga produk. Secara matematis, fungsi produksi tersebut dapat dinyatakan dengan Y sama dengan F dikali X1, X2, dan X3 sampai seterusnya dengan sampai Xn, di mana Y adalah tingkat produksi atau output yang dihasilkan dan X1, X2, X3 sampai dengan Xn adalah berbagai faktor produksi atau input yang dipergunakan. Fungsi produksi yaitu hubungan teknis antara input atau variabel independen dan output adalah variabel dependen. Di setiap perusahaan atau industri dalam pasar memiliki tujuan yang berbeda. Jika perusahaan tersebut merupakan perusahaan komersil, maka tujuannya adalah profit oriented, sedangkan jika perusahaan tersebut bergerak dalam ruang lingkup publik ataupun sosial, maka tujuannya utamanya bukan lagi profit oriented. Secara umum tujuan perusahaan diantaranya itu tujuan utamanya memaksimumkan keuntungan. Terus tujuan lainnya itu memenuhi kebutuhan masyarakat umum, meningkatkan volume penjualan. Yang ketiga, menjaga stabilitas politik. Ini itu faktor produksi. Q sama dengan F dalam kurung K L R T S keterangan, K itu kapital atau modal, L itu labor atau tenaga kerja, sedangkan R itu resource atau sumber daya, T itu teknologi, S itu skill atau keterampilan. Fungsi ini
masih bersifat umum, hanya bisa menjelaskan bahwa produk yang dihasilkan tergantung dari faktor-faktor produksi yang dipergunakan, tetapi belum bisa memberikan penjelasan kuantitatif mengenai hubungan antara produk dan faktor-faktor produksi tersebut. Dapat memberikan penjelasan kuantitatif, fungsi produksi tersebut harus dinyatakan dalam bentuknya yang spesifik. Seperti misalnya 1Y sama dengan A tambah B X, itu fungsi linear. Yang kedua itu Y sama dengan A tambah B X dikurang C X2, itu sama dengan fungsi kuadratis. Yang ketiga itu Y sama dengan A X1 B X2 C X3D, yaitu fungsi Cobb-Douglas dan lain-lain. Fungsi produksi yaitu the law diminishing return atau LDR. Jika produksi mempergunakan satu input variabel, maka akan berlaku hukum penambahan yang semakin menurun. Hukum ini menyatakan bahwa jika penggunaan satu input variabel meningkat, sementara jumlah penggunaan faktor-faktor produksi lainnya tidak tambah, maka pada mulanya kenaikan penggunaan input tersebut akan menyebabkan kenaikan output, tetapi kemudian mulai menurun. Selanjutnya analisis produksi. Produksi dengan satu faktor produksi variabel adalah pengertian analisis jangka pendek, di mana ada faktor produksi yang tidak dapat diubah, sedangkan dalam jangka panjang perubahan terjadi pada lebih dari satu faktor produksi. Walaupun jangka pendek dan jangka panjangnya, setiap perusahaan tentu berbeda sesuai dengan skala perusahaan tersebut. Maka dapat ditampilkan dalam matematis sebagai berikut. Q sama dengan F dan kurung L dalam jangka pendek, sedangkan Q sama dengan F dalam kurung K dengan L, yaitu dalam jangka panjang, di mana Q adalah tingkat output, K adalah barang modal, dan L adalah tenaga kerja. Analisis jangka pendek yaitu 1. Produksi total adalah banyaknya produksi yang dihasilkan dari penggunaan total faktor produksi. Formulasinya itu seperti TP sama dengan F dalam kurung Q dengan L. Secara matematis, TP akan memaksimumkan apabila turunan pertama dari fungsi nilainya sama dengan 0. Yang kedua, produk marginal merupakan turunan pertama TP selama MP kurang dari 0. Tenaga kerja dapat terus ditambah. Jika MP kurang dari 0, penambahan tenaga kerja justru lebih produksi total. Penurunan nilai MP merupakan indikasi oleh terjadinya hukum penambahan hasil yang semakin menurun atau delay of diminishing return. Yang ketiga yaitu produksi rata-rata, di mana AP akan memaksimumkan bila turunan pertama fungsi AP adalah 0 atau P pangkat 1 sama dengan 0. AP memaksimumkan tercapai pada saat AP sama dengan MP, dan MP akan memotong AP pada saat nilai AP maksimum. Pada gambar di atas, TP max pada Q73 pada tenaga kerja 7 orang, MP max sama dengan pada MP17 dan pada tenaga kerja 3 orang, AP max sama dengan pada AP16 dan pada tenaga kerja 3 orang. Kedua yaitu 3 tahap produksi. Tahap pertama yaitu tahap atau stage 1 atau increasing return to scale, sampai pada saat kondisi AP maksimum. Pada di tahap ini penambahan tenaga kerja akan meningkatkan produksi total maupun produksi rata-rata, karena hasil yang diperoleh dari tenaga kerja masih jauh lebih besar dari tambahan upah yang harus dibayarkan. Perusahaan rugi jika berhenti produksi atau slope kurva meningkat tajam. Yang kedua itu tahap 2 atau stage 2 atau constant return to scale, adalah antara AP max sampai saat MP sama dengan 0. Baik produksi marginal maupun produksi rata-rata mengalami penurunan. Oleh karena itu, pada tahap ini berlaku hukum LDR. Namun demikian, nilai keduanya masih positif, di mana penambahan tenaga kerja akan tetap menambah produksi total sampai mencapai nilai maksimum atau slope kurva TP datar sejajar dengan sumbu horizontal. Tahap 3 atau stage 3 atau biasa disebut dengan decreasing return to scale, di mana saat MP bernilai kurang dari 0 atau negatif, perusahaan tidak mungkin melanjutkan produksi karena penambahan tenaga kerja justru menurunkan produksi total. Perusahaan akan mengalami kerugian atau yang biasa disebut dengan slope kurva TP negatif.
Selanjutnya tentang perkembangan teknologi, yang dimana kemajuan teknologi akan membuat produktivitas meningkat. Lihat kurva berikut. TP1, TP2, dan TP3 dimana semakin tinggi kurvanya, semakin besar jumlah output yang dihasilkan dari jumlah input yang sama. Artinya, kemajuan teknologi menyebabkan efisiensi produksi meningkat dan hasil persatuan tenaga kerja menjadi lebih besar. Selanjutnya yaitu kurva isoquen atau Q1, Q2, dan Q3 berbentuk cembung. Sekarang kita masuk ke konsep ke isoquen. Kata isoquen berasal dari bahasa Yunani. Iso berarti sama dan quen berarti kuantitas. Jadi isoquen adalah kurva yang menunjukkan kombinasi antara dua faktor produksi, misalnya tenaga kerja dan modal yang menghasilkan tingkat output yang sama. Misalnya, untuk menghasilkan 100 unit barang, produsen bisa menggunakan 5 mesin dan 10 orang pekerja atau 3 mesin dan 15 pekerja. Semua kombinasi ini berada di kurva isoquen yang sama karena jumlah outputnya tetap sama. Selanjutnya itu kurva konveksitas dan ketika A ketika B menunjukkan MRTS. Nah, salah satu asumsi penting dari isoquen adalah konveksitas. Artinya, produsen bisa menukar penggunaan satu faktor produksi dengan faktor lainnya asalkan output tetap sama. Jika jumlah tenaga kerja bertambah, penggunaan modal bisa dikurangi dan sebaliknya. Tingkat pengorbanan antar faktor produksi ini disebut MRTS atau Marginal Rate of Technical Substitution. Secara sederhana, MRTS menggambarkan seberapa banyak modal bisa dikurangi jika tenaga kerja ditambah satu agar output tidak berubah. Rumusnya seperti ini. Nah, selanjutnya itu garis isekos atau menunjukkan kombinasi biaya yang sama. Kalau isekon menunjukkan kombinasi output yang sama, maka isekos menunjukkan kombinasi biaya yang sama. Kata isekos berasal dari iso, berarti sama, dan kos berarti biaya. Jadi garis isekos menggambarkan semua kombinasi antara modal dan tenaga kerja yang dapat dibeli dengan total biaya tertentu. Rumusnya isekos adalah C sama dengan PK dibagi K tambah PL kali L. Artinya total biaya sama dengan harga modal dikali jumlah modal ditambah harga tenaga kerja dikali jumlah tenaga kerja. Ibaratnya, misalnya begini, kamu punya uang 1 juta, kamu bisa menggunakannya untuk lebih banyak mesin dan sedikit pekerja, atau sebaliknya selama total biayanya tetap sama. Nah, selanjutnya yaitu keseimbangan produsen. Keseimbangan ini terjadi ketika garis isekos menyentuh atau menyinggung kurva isekon di satu titik. Titik sentuh ini disebut titik E, dan di sanalah produsen mencapai efisiensi maksimum, yakni output terbesar dengan biaya terkecil. Secara matematis, kondisi ini tercapai ketika slope isekos sama dengan slope isekuen, atau bisa juga ditulis dengan perbandingan harga input sama dengan perbandingan harga produktivitas marginal dari input tersebut. Selanjutnya itu kurva terakhir, titik E optimal di antara titik A, B, C, dan D. Pada titik keseimbangan, produsen membelanjakan seluruh biayanya secara efisien. Semua dana digunakan dan tidak ada cara lain untuk menambah output tanpa menambah biaya. Dengan kata lain, titik ini disebut less cost combination, yaitu kombinasi input yang memberikan hasil maksimal dengan biaya minimum. Rumusnya bisa seperti ini. Semoga penjelasan ini membantu kalian memahami konsep teori produksi dengan lebih benar. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya.